Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Vendila dengan NIM 211020041. Kelas 7 SPIB dengan mata kuliah pendekatan sejarah politik yang diampu oleh Bapak Ilham. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pendekatan sejarah politik. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang bagaimana siapa ya Nabi Muhammad dalam perspektif pendekatan sejarah politik Islam. Nabi Muhammad ini dalam perspektif pendidikan sejarah politik adalah sosok pemimpin visioner yang membawa transformasi besar dalam tatanan sosial, politik, keagamaan di Jazirah Arab. Beliau berhasil mengubah masyarakat Arab yang sebelumnya terpecah oleh konflik kekuasaan menjadi komunitas yang berlandaskan nilai-nilai moral, keadilan, dan persaudaraan. Nabi Muhammad ini mempersatukan masyarakat di Arab, yang dimana pada sebelumnya masyarakat Arab ini terpecah belah oleh kekuasaan karena mereka ingin menguasai pada negara Arab tersebut. Jadi Nabi Muhammad menyatukan negara masyarakat Arab untuk bersatu untuk membangun dan memajukan nilai-nilai moral, keadilan, dan persaudaraan di negara Arab ini. Sebagai pemimpin politik, Nabi Muhammad mendirikan negara atau kota Madinah yang menjadi model pemerintah inklusif. Melalui Piagam Madinah, beliau menciptakan sistem yang mengatur hubungan antar agama, antar individu, dan yang secara adil. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai negosiator ulung. Ya, misalnya dalam perjanjian Hudaybiyah yang menunjukkan kemampuannya untuk mencapai perdamaian menghadapi pihak-pihak yang memusuhi umat Islam. Selain itu, beliau juga adalah seorang panglima militer yang strategis, memimpin perang untuk mempertahankan hak dan keadilan umat Islam. Praktik kepemimpinannya yang berdasarkan syura atau musyawarah, keadilan, dan akuntabilitas menjadi inspirasi bagi sistem politik Islam. Nabi Muhammad tidak hanya seorang nabi, tetapi beliau juga seorang pemimpin yang membangun landasan nilai-nilai universal dalam tata kelola masyarakat yang relevan hingga saat ini. Dan juga Nabi Muhammad ini juga bisa menjadi salah satu panutan kita sebagai umat Islam untuk memperjuangkan umat Islam ini. Untuk selanjutnya, mengapa Khulafaur Rasyidin itu harus ada? Khulafaur Rasyidin atau para khalifah ini merupakan pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adapun khalifah ya dari setelah wafat Nabi Muhammad ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Harus ada khulafah ini harus ada karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan kelangsungan umat Islam. Yang pertama, melanjutkan kepemimpinan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam ini tentu masih membutuhkan
pemimpin untuk menjaga persatuan dan mengatur urusan masyarakat dan meneruskan misi dakwah Islam. Khulafaur Rasyidin ini berperan dalam untuk melanjutkan pimpinan Nabi Muhammad, karena beliau para khulafah ini juga merupakan para sahabat dari Nabi Muhammad. Tentu mereka juga bisa dalam melanjutkan misi Nabi Muhammad, yaitu memimpin umat Islam secara politik dan spiritual. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas dan persatuan, di mana yang kedua ini umat Islam tanpa pimpinan yang jelas, masyarakat Muslim pada saat itu setelah Nabi Muhammad wafat masih dalam fase berkembang pesat dan bisa terpecah belah apabila pemimpin dari Nabi Muhammad ini tidak dilanjutkan. Maka para khalifah ini melanjutkan dari masyarakat umat Islam ini. Para khalifah membantu menyatukan umat dan menjaga stabilitas sosial, terutama dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Yang ketiga, melaksanakan dan menegakkan syariat. Khulafaur Rasyidin bertugas untuk melanjutkan pelaksanaan hukum Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Mereka menegakkan keadilan, mengelola sumber daya, dan menyelesaikan perselisihan dalam ajaran agama Islam. Yang keempat, ekspansi dan administrasi. Umat Islam pada masa Nabi Muhammad sudah berkembang di Jazirah Arab. Setelah beliau wafat, Khulafaur Rasyidin mengelola memperluaskan wilayah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, dan menyebarkan nilai-nilai Islam ke wilayah baru. Jadi tujuan dari Khulafaur Rasyidin ini mereka melanjutkan dakwah dari Nabi Muhammad ini. Mereka menyebarkan ajaran agama Islam dan menyebarkan nilai-nilai Islam ke berbagai wilayah guna untuk memperkuat dan mempersatukan umat Muslim. Dan yang kelima, menjadi teladan kepemimpinan Islami. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah, dan kesederhanaan yang menjadi teladan bagi pemimpin Muslim hingga sekarang. Mereka menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus melayani rakyat dan menjaga amanah Allah SWT. Mereka menjalankan tugas-tugas mereka yang diembankan kepada mereka dan mempertanggungjawabkan mereka sebagai seorang pemimpin untuk memimpin rakyat umat Muslim pada saat itu dan melanjutkan pemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Khulafaur Rasyidin menjadi pondasi bagi pemerintahan Islam dan perkembangan masyarakat Muslim pada masa-masa berikutnya. Mungkin tanpa dari Khulafaur Rasyidin, kesinambungan ajaran Islam dan persatuan mungkin akan sulit terwujud, karena tidak ada yang melanjutkan kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW ini. Jadi Khulafaur Rasyidin melanjutkan dan mempersatukan semua umat Islam dan menyebarkan ajaran nilai-nilai Islam ke berbagai wilayah baru
guna untuk memperluas dan mempersatukan umat-umat Islam dan menjadi pemimpin dari mereka, melanjutkan dari Nabi Muhammad ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang siapa Nabi Muhammad dalam perspektif pendekatan sejarah politik. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, mengapa Khulafaur Rasyidin ini itu harus ada? Mungkin sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.